Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di Villa Riu, acara pemberkatan sudah dilaksanakan. Kini sepasang sahabat kecil itu sudah sah menjadi suami dan istri. Riu menyesap bibir Haruka di hadapan semua orang, menunjukkan rasa cintanya yang tak main-main. Sementara Julian langsung menutup mata sang kekasih, tak ingin Azura melihat adegan ini secara langsung. Ben dan Arnold yang melihat itu hanya terkekeh saja. Awas saja jika kalian melakukan itu sebelum menikah, aku tidak akan segan memberitahu ayah Adam, ancam Arnold, dan Julian hanya mendengus kesal. Jam 10 pagi, acara sakral pernikahan Riu dan Haruka usai. Kini mereka semua berkumpul untuk merayakan pernikahan ini dengan kehangatan keluarga dan para sahabat. Menikmati sajian berbagai macam makanan dan mendengarkan lantunan musik yang begitu romantis. Azam dan Bella belum datang juga, tanya Haruka setelah berkumpul dengan keluarganya. Kini Haruka dan Riu menghampiri sahabat-sahabat mereka dari Indonesia. Belum, kurasa rencana kita berhasil, Azura yang menjawab. Kedua gadis ini sontak menjerit kegirangan, membayangkan Azam dan Bella yang menghabiskan malam bersama. Tapi bagaimana jika gagal? Mereka malah terus berdebat dan memutuskan untuk tidak datang ke sini, tanya Ben yang paling banyak memikirkan kemungkinan buruk lebih dulu daripada kemungkinan baiknya. Tapi dari tadi aku coba menghubungi mereka, tidak ada satupun yang menjawab. Harusnya jika mereka tidak datang, memberitahu kita kan? Azura balik bertanya, membuat semua orang mulai menerka-nerka. Posisi mobil mereka di mana? Tanya Riu. Mana aku tahu, kan pengendalinya ada padamu, Julian yang menjawab. Riu lantas menepuk keningnya sendiri yang melupakan tentang pengendali mobil itu. Mobil yang dinaiki Azam dan Bella sudah disetting sedemikian rupa oleh si jenius Riu. Riu membuat sebuah alat yang bisa mengendalikan mobil itu dari jauh. Riulah yang semalam membuat mobil Azam dan Bella macet. Ingat, jika pengendali itu ada di dalam kamarnya, Riu segera bergegas ke sana dan mengambil, lalu kembali pada teman-temannya dan menghidupkan pengendali itu, sebuah alat yang menyerupai ponsel pintar. Lokasinya sama seperti semalam di penginapan, jelas Riu, membuat Riu dan semua orang langsung mengukir senyum lebar. Sudah, tidak perlu dikhawatirkan kalau begitu, putus Arnold yang enggan kembali membicarakan keduanya, karena mereka sama-sama tahu apa yang pasti terjadi di penginapan itu. Semua orang tidak ada yang menjawab ucapan Arnold. Mereka semua kompak tergelak. Di penginapan, Azam dan Bella sudah mandi dan segar, tapi Azam tidak memiliki baju ganti karena bajunya semalam pun masih basah kuyup dan tergeletak begitu saja di atas lantai. Azam hanya menggunakan handuk dan memangku Bella yang sedang memainkan ponselnya, berselancar mencari toko online yang menjual baju pria dewasa. Sudah dapat, 15 menit lagi sampai, ucap Bella lalu mematikan layar ponselnya. Saat menoleh, bibir itu langsung disambut oleh Azam. Disesapnya lagi hingga Bella mencengkram kuat kedua bahunya. Abang, lenguh Bella saat ini. Azam menggigit dagunya gemas. Aku dingin sayang. Bohong, balas Bella cepat. Keduanya terkekeh dan akhirnya saling pandang, menatap lekat-lekat kedua netra itu. Aku mencintaimu, ucap Azam. Ia mengangkat satu tangannya dan membelai lembut wajah sang istri. Aku tidak mau kamu berhubungan lagi dengan pria Singapura itu, jelas Azam, dan Bella mengulum senyumnya. Abang cemburu?
Azam mengangguk. Sangat cemburu, lebih-lebih dari cemburuku terhadap Arnold. Baiklah, aku akan menjauh dari Edward. Jangan sebut nama pria itu. Setelah pulang dari sini, kita kembali ke Indonesia dulu ya, ajak Azam. Membuat keduanya akhirnya sadar jika kini mereka berada di Jepang. Astagfirullahalazim, ucap Azam dan Bella kompak. Pernikahan Ryu dan Haruka. Lagi, Azam dan Bella berucap kalimat yang sama. Bella lantas langsung turun dari pangkuan Azam dan membereskan semua barang-barang mereka yang berserak asal. Saat baju Azam sampai pun, pria ini langsung memakainya dengan tergesa. Lalu keduanya berlari turun, menghampiri mobil dan segera bergegas menuju Villa Ryu. 1 jam perjalanan dan akhirnya mereka sampai. Tepatnya jam 1 siang mereka baru memarkirkan mobil di halaman Villa Ryu. Villa yang kini sudah nampak sepi. Bella hendak buru-buru turun, namun dengan cepat Azam menahannya. "Cium aku dulu," pinta Azam. Dan tanpa banyak berdebat, Bella pun langsung memutar badan dan menyatukan bibir keduanya, menyesap hingga menciptakan decap. Lalu sama-sama turun dan saling menggandeng masuk ke villa milik Ryu. Tangan mereka saling menggenggam erat, lalu menghampiri teman-teman yang kini duduk di taman belakang. Sontak saja kedatangan keduanya mencuri perhatian. Apalagi saat mereka sama-sama melihat ke arah tangan Azam dan Bella, mereka semua kompak berteriak, "Ah!" bising sekali. "Katakan, apa kalian sudah baikan?" tanya Azura antusias, sebuah pertanyaan yang mewakili pikiran teman-temannya yang lain. Kini Azam dan Bella sudah ikut duduk bersama mereka di kursi panjang taman yang berada di belakang villa. Semua tamu dan para orang tua sudah pulang selepas makan siang tadi, sementara Ryu dan Haruka beserta teman yang lain masih berada di villa ini menunggu Azam dan Bella datang. Yang ditanya tidak langsung menjawab, malah saling pandang dan mengulum senyumnya. "Menjijikkan," kesal Arnold. Jika sudah seperti ini, tidak perlu ditanya pun mereka semua sudah tahu apa jawabannya. Ya, Azam dan Bella sudah baikan. Tidak ada lagi drama rumah tangga di antara mereka, apalagi cerita tentang orang ketiga. "Alhamdulillah," ucap Azura, Ben, dan Julian. Sementara Ryu dan Haruka pun ikut tersenyum. Ryu bahkan memeluk pinggang Haruka erat. Pengantin baru ini pun ingin segera pergi dari sini. "Malam ini kita akan menginap di villa ini. Aku dan Haruka akan beristirahat dulu. Kalian juga istirahatlah. Sore nanti kita bertemu lagi," putus Ryu, dan semua temannya langsung mencebik. "Yakin kalian mau istirahat?" ledek Julian, membuat kedua pipi Haruka langsung merona. Bahkan Haruka merasa kini wajahnya terasa panas. "Cih, sekarang kamu bisa meledekku. Lihatlah nanti saat kamu menikah dengan Azura," ancam Ryu. Arnold dan Ben diam. Jangan sampai orang menyadari jika di sini hanya mereka berdua yang tidak memiliki pasangan. Akhirnya mereka bersepakat siang ini untuk istirahat lebih dulu. Nanti jam 4 sore mereka akan kembali bertemu di ruang tengah, berkeliling Kyoto dan mendatangi salah satu pasar malam. Pengantin baru sudah lebih dulu masuk ke dalam kamar. Ben juga bergegas duluan ke dalam kamarnya untuk memberikan koper Azam. "Ikut denganku," ucap Zura seraya menarik tangan Bella untuk mengikuti langkahnya, membuat gandengan tangannya dan Azam terlepas. Azura membawa Bella untuk masuk ke dalam kamarnya, sementara Arnold dan Julian langsung menunjukkan kamar untuk Azam.
Villa ini terdiri dari 2 lantai dan memiliki banyak kamar, lebih mirip sebuah penginapan namun berbentuk rumah. Azura dan Bella lalu duduk di sisi ranjang. Zura langsung menatap lekat pada sang sahabat, ingin bertanya banyak hal dan melihat apakah Bella akan menjawabnya dengan jujur. "Benar kamu dan abang sudah baikan, bukan sandiwara?" tanya Azura, dan Bella langsung menggelengkan kepalanya. "Bukan sandiwara, kami sungguh sudah baikan." "Benarkah? Bagaimana bisa? Bukannya kamu sangat membenci abang? Maksudku, bagaimana bisa hanya dalam waktu semalam kamu bisa memaafkan abang?" tanya Zura lagi. Bella tersenyum. Untuk kali ini ia pun sedikit bingung bagaimana menjawabnya. "Sebenarnya bukan hanya dalam waktu semalam, abang sudah lama menunjukkan kesungguhannya, dan aku juga tidak bisa bohong kalau kamu juga sangat mencintai abang," potong Azura. Setelah mengatakan itu, Azura lantas memeluk Bella erat, dan Bella pun membalas pelukan itu tak kalah erat. "Aku bersyukur dan ikut bahagia kalian kembali bersama," jelas Azura. "Aku mohon jangan pisah lagi," timpalnya lagi, membuat Bella terus tersenyum.